Kita akan mengukur nilai kapasitor kedua ya. Selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur atau mengidentifikasi kerusakan yang terjadi pada sebuah kapasitor. Kapasitor yang saya gunakan di sini yaitu kapasitor untuk mesin cuci 2 tabung. Biasanya untuk kapasitor mesin cuci 2 tabung itu modelnya 2-in-1. Artinya, 2 buah kapasitor yang digabungkan menjadi 1 buah. Ini mungkin tujuannya untuk lebih kompak aja ya dari segi bentuknya. Mungkin untuk kalian yang belum tahu apa itu kapasitor, kalian bisa baca definisinya seperti ini. Untuk fungsi kapasitor, kalian bisa baca di sini. Selanjutnya, kapasitor yang rusak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba mengidentifikasi serta mengukur kerusakan yang terjadi pada kapasitor. Pada dasarnya, untuk mengetahui kerusakan sebuah kapasitor, saya biasanya menggunakan 2 buah cara. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi secara fisikal atau visual. Kapasitor yang rusak itu mengalami kegagalan dari bentuk bodi, kecacatan. Misalnya, kapasitor ini modelnya bundar atau bulat. Nah, kapasitor yang rusak biasanya mengalami keretakan di bagian samping, atas, ataupun bawah. Jika kita pegang seperti ini, tidak ada kerusakan, maka langkah kedua yang kita harus lakukan yaitu kita harus menggunakan alat ukur yaitu multitester, mengetahui kerusakan yang terjadi pada kapasitor. Jadi, ada 2 cara yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi secara fisikal apakah ada terjadi gelembung atau terjadi retak di bagian bodi dari kapasitor. Nah, setelah hal ini nggak ada, kalian bisa lihat di bodi kapasitor yang kalian miliki. Langkah selanjutnya, kalian harus gunakan multitester atau ampermeter ya, untuk mengukur nilai kapasitor yang kalian miliki. Kapasitor yang bagus atau yang baik ya, adalah kapasitor yang memiliki nameplate. Nameplate ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mengetahui nilai sebenarnya dari kapasitor tersebut. Jika kalian bisa perhatikan ya, di sini ada 2 buah nilai. Yang pertama 4 mikrofarad, toleransinya 5% dengan tegangan maksimal 450 volt AC dan kabelnya grey dan brown. Jadi untuk kapasitor pertama itu warna kabelnya abu-abu dan coklat. Ini adalah kapasitor pertama. Dan selanjutnya untuk nilai kapasitor 10 mikrofarad dengan toleransi 5% dengan tegangan maksimal 450 volt AC, kabelnya itu warnanya kuning. 2 buah kabel ini itu adalah kapasitor kedua yang memiliki nilai 10 mikrofarad. Nameplate ini kita bisa gunakan sebagai acuan. 2 kapasitor di dalam ini, kapasitor pertama memiliki nilai 4 mikrofarad dan kapasitor kedua memiliki nilai 10 mikrofarad. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengukurnya. Cara mengukurnya cukup gampang ya. Karena saya menggunakan multitester digital, jadi di sini di bagian ohm, lambang dioda dan buzzer, selanjutnya ada lambang dari kapasitor. Arahkan selektor menuju ke arah ohm. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan, kita memilih ya. Di bagian sini kita tekan 3 kali hingga menampilkan lambang F. Selanjutnya, kita udah bisa mengukur kapasitor tersebut. Apakah nilai kapasitor di nameplate sesuai dengan nilai yang dideteksi oleh multitester? Jika nilainya berbeda artinya misalnya di sini 4 mikrofarad. Jika kita ukur dengan ampermeter terlalu jauh dari 4 mikrofarad, maka bisa disimpulkan kapasitor tersebut itu mengalami kerusakan.
Nah, langkah pertama kita akan mengukur warna kabel gray and brown, berarti abu-abu dan coklat. Kedua probe ini kalian pasangkan di mana saja. Misalnya merah ke abu-abu atau merah ke coklat itu sama aja. Jadi nilai yang dideteksi oleh multitester hampir sama dengan nilai yang tertera pada nameplate atau body kapasitor 4,075 mikrofarad. Artinya kapasitor ini dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan mengukur nilai kapasitor kedua 10 mikrofarad menggunakan kabel kuning dan kuning. Kedua kabel kapasitor kedua kalian hubungkan, maka nilai yang tertera di nameplate itu 10 mikrofarad. Nilai dari kapasitor yang ada pada nameplate dan nilai yang dideteksi oleh multitester ini sama. Dan kita bisa simpulkan kedua buah kapasitor 2-in-1 ini kan dalam keadaan layak digunakan ya. Bagaimana sih cara mengetahui kerusakan yang ada di kapasitor ini? Nah, untuk mengetahui kerusakan yang ada pada kapasitor ini, jika nilai yang tertera 4 mikrofarad dan kalian ukur itu kurang dari 3 mikrofarad, artinya kapasitor itu mengalami kerusakan. Dan untuk kapasitor kedua, misalnya nilai yang tertera ini 10 mikrofarad. Jika kalian ukur dengan multitester dan nilainya kurang dari 8 mikrofarad, maka kalian bisa simpulkan kapasitor tersebut juga mengalami kerusakan. Dan mungkin itu saja ya cara mengidentifikasi kerusakan yang terjadi pada sebuah kapasitor. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.